Menurut gua terkeos itu nomor satu jatuh kepada Surabaya. Tiba-tiba podcast. Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku. Segmen ini adalah namanya Tiba-tiba Podcast bersama Udi. Guest star kita hari ini adalah Halo, aku terima dia, teman satu kantor Diana. Oke. hari ini temanya adalah tentang pekerjaan. Maksudnya apa ya? Pekerjaan apa? Pekerjaan kan kompleksnya Kompleks ya terlalu kompleks. Bisa pertanyaan tolong dispesifikin lagi gak? Gimana nih hostnya? Tolong ya. Oke. Kita tentang pengalaman pekerjaan ya. Kamu nih udah berapa tahun kerja di tempat ini? Tempat sekarang. Jadi nggak boleh di cewek. luar. Berarti nggak boleh di luar nih, nggak boleh di luar konteks dari perusahaan ini. Iya, boleh lah kan sharing. Kalau pengalaman pekerjaan mungkin saat ini aku kerja di brand ini, tit gitu ya. Kita sebelahnya LA. LA ya. Kerja di LA. Saya aku kerja di LA. Gue juga kan Wah, formal. harus yang cakep ya, harus yang sopan ya. Aku kerja di LA ini udah berapa bulan? Pokoknya dari Bulan pertama. iya. Udah 1 tahun, Hampir 1 tahun ya? 1 tahun lewat sih. Aku masuknya di Februari, inget banget tanggal 16, 16 or 15 gitu. Nah, Tahun lalu ya berarti. iya tahun lalu. Nah, plot twistnya pas pertama aku masuk, aku harus jalan-jalan keluar kota. Nah. Pertama kali itu kan, Pertama kali ke Bandung. Bandung. Nah, pas pertama kali itu ke Bandung, the real pertama kali ya, ikut event luar kota. Dan itu adalah musibah pertama yang boleh diceritain gak ini? Ini boleh di skip, ini skip aja. Ini terlalu menyakitkan guys. Pokoknya itu adalah luar kota pertama. Terus FYI ya, sorry. FYI itu juga tour pertama kali kita juga. Iya, pertama kali luar kota. Iya. Itu pertama kali luar pertama kota. kali kita ke luar kota juga. Terus udah dikasih 1 hari free dan gongnya ada di hari itu gitu. Jadi kita bad mood. Kita skip Yaudah, hari itu ya. kita langsung pulang ya. Jalan kaki, jalan anjay dari situ. Dari Braga aja. Kita sebenarnya pengen ceritain sih, tapi mungkin nanti ya. Nanti kita ceritain, tapi kayak menurut gue sekarang gue belum siap sih menceritakan itu kembali. Tapi Pokoknya menurut kita adalah tragedi paling pedih ya. kayak gong aja gitu. Itu gong nggak sih? Itu Pokoknya itu pertama kali luar kota, pertama kali musibah, pertama kali gitu. Terus ya sejauh ini kayak seru sih di LA tuh, kayak kita keluar kota, ketemu orang baru, ketemu teman baru. Setiap event pun kayak event setelah LA kan setelah ke luar kota Bandung, kita ada Jakarta tuh. Iya. Nggak tahu ingatnya di mana, pokoknya setelah itu kayak Balai Kartini, terus ketemu orang baru lagi, terus ke BSD ketemu orang baru lagi. Pokoknya kayak LA tuh per event dulu ya. Per event tuh ada orang baru. Enggak, per event. Iya, Bener kan? selalu ada orang baru. Iya, makanya kayak, tapi jujur li sebenarnya bukan capek sih. Capek juga sih. Maksudnya kenalan terus dekat, terus bentar banget gitu waktunya. Jadi kayak kenalan, udah kayak ketemu teman baru, abis itu lupa lagi. iya, cuman kayak bertahan berapa bulan gitu. Itu kayak ya sayang banget gitu. Padahal udah klop gitu ya kadang. Ini gue punya pertanyaan ya. Menurut lo selama lo event ya, maksudnya dari awal sampai akhir, sampai lo ikut terakhir event, ada nggak menurut lo orang yang attractive? Nggak ada. Ya maaf ya, jujur li nggak ada. Tapi kalau untuk dijadiin temen kayak wah kayak teman baru nih ya banyak, malah kayak ketemu tim cewek, tim cowoknya, kayak banyak aja, seru aja. Cuman gue bukan tipe yang open ya. Jadi kayak yaudah just biasa aja. Kalau mau kontak-kontak kan just di event aja gitu.
Kalaupun lebih gitu. nggak lebih, kalaupun lebih ya udah jarang-jarang, nggak mau sesering itu gitu. Kalau gue sih menurut gue ada Ada kan? Ada kan? enggak. Mampus. Pertanyaan menjebak mampus lo ada. Kalau gue sendiri sih pernah. Itu yang di Bandung anjir. Oh iya Itu yang di bener-bener. Bandung. Iya lagi Itu salah Bandung satunya yang di pertama Bandung. juga ya. Itu salah satunya orang menurut gue atraktif banget. Itu yang di Bandung. Udah gitu sekali doang lagi ketemunya. Itu benar-benar cuma sekali doang ketemu di Bandung itu, dan kita pas balik lagi ke Bandung nggak ketemu lagi Nggak sama ada orang lagi. itu. Mungkin ada, cuman Iya. dia bos kita, owner kita tuh nggak make lagi, nggak tahu Iya, kenapa karena gitu orangnya orang sibuk baru. atau apa kita juga nggak tahu ya. Tapi menurut gue dia orang yang paling atraktif yang pernah gue temuin. Kalau lu mikir yang lain-lain salah ya guys, itu yang di Bandung. Bandung sama Jangan kali percaya, dan yang tahu jangan cuma percaya lu doang. pengalihan isu. Ini beneran semuanya mau lo tampilin, gak percaya gue. Kan ini kan podcast dadakan. Oke. Kayak lu nggak bakal tahu temanya apa ya. Oke. Pokoknya kita kalau udah masuk ke YouTube kabarin ya. Nanti linknya gue kirim satu kantor gue, satu temen gue, semuanya gue kirimin suruh nonton. Tapi emang bener sih, gue cuma sekali doang itu. Menurut gue yang paling atraktif. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling act of service banget. Tahu kan lu se-act of service itu orangnya? Karena gue ngerasain dan dia juga lihat juga kan. Enggak ya, the real ini infonya gue waktu itu kayak wah ada apa nih, yang lain rame-rame bilangnya katanya gini, dia naksir sama yang ini gue what the hell, gue nggak lihat chemistry-nya gitu, gue cuma dengar dari orang lain, gue bilang ya udahlah gue ikut-ikutan aja. Gue juga biasa aja, cuma ini orang beneran se-act of service itu. Sama act of service itu menurut gue ya, menurut gue. Tapi di situ lu nggak bisa berkutik anjay. Iya gak sih? Yang mana nih? Di Yang Bandung mana? lu gak bisa berkutik, kayak lu tuh nggak apa ya, pokoknya jadi kayak lebih kalem aja. Iya, itu menurut gue nggak pernah nih, misalnya selama event tuh gue kadang suka marah-marah ya, kayak kalau kerjaan lu nggak bener, gue bakal marah gitu, ya kan? Nah, ini selama di Bandung kemarin tuh gue bener-bener sekalem itu, gue nggak marah sama sekali, gue kayak bener-bener kayak gitu. Oh, jadi kayak wanita kalem gitu, seriusan itu menurut gue yang di Bandung. Oke, berarti nih sekarang gue yang punya pertanyaan, gue ambil alih podcast lo ya. Tolong berikan satu event chaos, terberantakan, dan satu event yang menurut lo tuh lancar banget, orangnya enak banget. Nah, tolong ya. Dan jangan balikin lagi pertanyaan itu karena gue gak sering keluar kota. Menurut gue terkeos itu nomor satu. Menurut gue terkeos itu nomor satu jatuh kepada Surabaya April. Yang kedua, yang lo nggak ikut, itu terkeos terparah yang pernah gue alamin. Mei April apa Mei deh, pokoknya di bulan itu. Februari. Itu gue nggak pernah nangis, tapi gue nangis Kan? tapi nggak ada yang tahu, itu nggak ada yang tahu anjing. Kemarin lo ngaku ini bukan nangis ya? Itu gue nangis di kamar mandi, cuma gue doang yang tahu. Tapi menurut gue itu gue nangis karena kerjaan ya. Kayak nyet, gitu lah. Nomor dua nih, kalau ada tiga ya. Yang kedua itu yang paling chaos ada di Imobi Jakarta. Ini Imobi lagi 2 kali Imobi lo gue. Imobi mana? Di Kartini, Balai Kartini. Yang kemarin barusan. Enggak, tahun lalu. Tahun lalu. Yang pertama kali kita ketemu lu kedua kalinya tuh di Mobi Jakarta. Kenapa itu chaos? Yang PO itu loh, yang miskom. Nah, tetap yang salah gua. Apapun masalahnya gua yang salah. Udah gitu aja. Terus yang ketiga, yang paling pertama chaos tadi ya. Menurut gua yang ketiga itu ada di Medan. Enggak. Bercanda enggak. Yang ketiga enggak, gue bercanda. Palembang. Kata pertama itu adalah kata yang terbenar. Kata kedua adalah revisi yang belum tentu kebenarannya nyata. Gue mikir tadi kan Medan ya, tapi ternyata ada lagi yang lebih parah dari Medan, itu Palembang.
Menurut gue Palembang ini lancar. 50-50. Menurut gue 50-50. Kayak dia sebenarnya Palembang tuh sekios itu anjir. Sekios itu kayak Palembang yang sama itu kan? Yang kemarin ya? yang ada itunya. Menurut gue Palembang tuh lumayan kios. Jadi Bau itu. setengah Bukan. Oh, Palembang yang pertama ya? Oh, yang ya itu di ini. itu. Heeh. Oh. Jadi Palembang ini 50% chaos, 50% seru. Nah, gitu pokoknya. Menurut gue itu 3. Yang pertama adalah Imobi Surabaya, kedua adalah Imobi iya, Jakarta, benar-benar. yang ketiga adalah Mambi Medan. Mambi Palembang paling parah menurut gue. Dari segala Mambi yang pernah gue ikutin. Menurut lu yang pernah lu? Kagak, kan gue gak ikutin. Nggak pernah ya. Kalau terseru menurut gue, terseru ya. Bagus. Pokoknya timnya bagus. Timnya bagus. Yang Bazarnya jalan lancar, eventnya. nomor 3 kali ya. Boleh. Nomor 3 jatuh kepada Jing. eh Belum yang satu baru harus jeng nomor 1 entar nomor 3 Tiga dulu. nomor 3 ada di Palembang. Terjelek dan terbagus Nah, ada di situ ya. Palembang tuh kayak terjelek dan terbagus. Nah, itu Palembang. Gua nggak bisa milih deh. Pokoknya itu Palembang tuh 50-50. Terus yang kedua itu ada di Pekanbaru. Kita di luar kota semua, guys. Di Pekanbaru yang kedua. Yang pertama, tebak apa? Apa? Yang kedua tadi apa? Pekanbaru. Oh, bukan. Mambi Pekanbaru. Yang pertama adalah di Makassar. Menurut gue Makassar the best. Why? Kayak smooth aja semuanya. Oh, Smooth banget parah. Tapi ada struggle dikit kan? Struggle tapi masih kayak so far so good sih. Apa nih yang yang menurut lu tadi lu bilang nggak oke di Makassar? Makassar nggak enaknya cuma karena kita semua sakit. Itu langsung kayak ya ampun nggak bisa. Udah pokoknya ada itu deh. Ada struggle dikit gitu. Itu mah bukan trouble yang gimana kayak masih aman lah, masih bisa ditangani dengan gua nggak ada marah-marah tau di Makassar. Walaupun misalkan ada struggle tuh ya B aja gitu, nggak sampai yang kayak gue Surabaya tuh beneran gue dari awal sampai akhir gue marah-marah kayak kapan-kapan kita bakal cerita khusus di Surabaya. Kapan-kapan kita bakal cerita tentang 3 event yang paling the worst ini. Di next aja. Oke. Karena ini bener-bener gue pengen cerita orang yang berbeda. Gue bakal cerita sama lu aja. Why? Karena lu yang paling tahu. Enggak. Lu harusnya sama orang yang ada di sana dong, biar lu lebih ngerti. Siapa yang ada di sana? Oh, mungkin nanti gue bakal ajak Desta atau Katias ya. Iya, betul. Ini Next guestnya kita bakal cerita itu. Kan ada 3 coy, yang the worst. Dan siapa? Semuanya mereka juga kan. Gue beda-beda. Iya, tapi kalau misalnya orang yang sama kayak agak kurang seru nggak sih? Iya. Coba. Itu sih menurut gue. Udah, lu mau nanya apa udah? Udah, kenapa jadi podcast gue ya? Gak jelas saya. Nih, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Kan podcastnya udah kan ya guys. First impression lu ke gue gimana? Ya Allah. Boleh ya Allah, maaf. Kayak lebih ke arah apa ya? Anak nggak dianggap gitu. Pertama datang, gue pokoknya pas satpam ngomong ya, pas satpam komplek ngomong ini, oh iya Neng, tadi di dalam pas satpamnya ngomong, iya soalnya tadi ada orang Cina juga baru ke tempat situ, dia bilang gitu, iya. Terus gue bilang, oh oke Pak gitu, naik. Ini pas pertama ya, terus sama owner kita, aku ditanyain kayak mau lihat ke atas dulu gak, mau lihat orang-orangnya, cara kerjanya. Aku bilang, nggak usah deh, nanti aja di hari Senin gitu. Oke. Senin datang, aku naik ke atas, cuk. Ya Allah, duduknya bener-bener dari anak terbuang guys. Lo tau gak? Duduknya di bawah anjir. Dia duduk di sofa coy. Ya Allah, ini pip gak sih? Kan masuk YouTube ya? Gak apa-apa
Wah, gue bilang Di bawah. dia di sofa, the real sofa, dia doang yang pakai sofa. You know what? Dia doang yang pakai sofa. Sofa abu-abu, gue inget banget. Terus sebenarnya Jadi gue gua nggak juga request ya, itu nggak ada gak boleh, gue dulu. Sebenarnya di sini gue bukan merasa didiskriminasi ya. Ya udah namanya bocah baru masuk ya, gak tahu apa-apa, biarin aja. Iya. Baru lulus ya kan. Ya udah deh. Semuanya di atas, guys. Gue doang di bawah. Semuanya kayak yang ini dapat sofa. Terus yang dua lagi dia pakai kursi kondangan, tahu nggak sih? Yang merah ya? busaya merah gitu. Yang gini. Ada gambarnya. Oh, tuh kasih gambar gue bingung. Terus Ini ya gambarnya. terus gua kan gue bingung ya, nggak ada bangku. Yaudahlah gue gede plak di bawah. Set. Mereka asik dengan kerjaannya, gue bingung anjir ngapain. Nah untungnya kayak owner kita atau siapa lupa katanya, udah kamu bantuin aja Kak Her foto-foto. Oke, berusaha akrab ya. Kak, sini mau aku fotoin nggak? Jadi full hari pertama aku foto-fotoin baju-bajunya itu. Nah, itu adalah hari mungkin itu persiapan terkeos karena kita pulang sampai jam 1 ya. Awalnya hari Senin jam 1, terus hari Selasanya tuh sampai jam 3. Nah, sampai rumah subuh, azan subuh baru sampai. Dah. Diklarifikasi ya, karena nggak ada yang mau duduk di bangku yang abu-abu itu guys, jadinya aku duduknya di sana. Tolong ya. I don't know. What's the truth? Tapi kayak ya udah, emang gimana? Aja kita dari tadi ngomong 18 menit loh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast dadakan kita. Semoga nanti aku bisa bikin episode-episode lainnya ya guys. dengan orang yang berbeda ya. Betul banget. Dinantikan. Betul. See you. Bye bye.